Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah untuk hari ini, pertemuan pertama ini kita belajar tentang biologi. Perlu anak-anakku ketahui bahwa sebelum Ibu mau menerangkan tentang apa itu ruang lingkup biologi, tentu di SMP kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang IPA. Nah, biologi ini adalah cabang dari mata pelajaran IPA, di mana di SMP kalian mendapatkan pembelajaran IPA itu dibagi menjadi dua, yaitu IPA Fisika dan IPA Biologi. Di SMA sekarang ini, kalian akan mendapatkan lebih detail lagi tentang materi-materi tersebut yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Dalam hal ini Ibu akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu di dalam biologi ini tentang ruang lingkup biologi. Apa itu ruang lingkup biologi? Apa yang kita pelajari? Sebelum kita lebih lanjut tentang pembelajaran ini, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Apa maksudnya? Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi, membandingkan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan, menggali contoh permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan, dan mengetahui manfaat biologi. Itu pembelajaran yang harus kalian dapatkan. Dan yang terakhir adalah melakukan kerja ilmiah sesuai dengan metode ilmiah. Apa itu biologi? Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Kriteria pemilihan cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisasi, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu yang lain. Nah, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, biologi menyangkut berbagai bidang ilmu yang mengkaji kehidupan dari tingkat molekul hingga tingkat bioma. Cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan adalah biologi molekuler, biokimia, sitologi, histologi, dan anatomi. Apa itu? Nanti kita pelajari untuk materi berikutnya. Biologi perkembangan itu mengkaji kehidupan pada tingkat individu. Biologi populasi, biogeografi, genetika, populasi itu mengkaji kehidupan pada tingkat populasi. Sedangkan ekologi adalah ekologi, ilmu lingkungan, taksikologi, biologi kelautan, limnologi mengkaji kehidupan pada tingkat ekosistem. Biologi tropis mengkaji kehidupan pada tingkat bioma, yaitu contohnya misalnya bioma tropis. Nah, apa saja cabang-cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme? Apa sih kelompok organisme itu? Kelompok organisme itu adalah kelompok pada masing-masing individu. Kita lihat di sini. Taksonomi itu adalah cabang dari ilmu biologi yang mengkaji tentang pengkelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Contoh, misalkan kita nih makhluk hidup, manusia, kakak beradik, kalian bersama kakak atau adik kalian, tentu kalian bisa melihat persamaan dan perbedaannya. Itu yang kita sebut dengan taksonomi. Yang kedua, virologi. Nah, sekarang yang sedang booming, virus corona. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang virus, itu ilmunya adalah virologi. Mikrobiologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji jamur, ragi, dan kapang. Botani itu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Di antaranya ada biologi, pteridologi, dan spermatopita. Zoologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mengkaji tentang hewan. Di antaranya ada entomologi, ada ichthyologi, ada herpetologi, dan mammalogi. Nah, cabang biologi berdasarkan aspek kehidupannya ini kita bagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah biologi perkembangan, mengkaji perkembangan individu organisme. Yang kedua, embriologi. Embriologi itu adalah mengkaji perkembangan embrio. Anatomi itu mengukur struktur internal organisme atau bagian dalam dari organisme itu sendiri. Fisiologi
mengkaji fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Sedangkan cabang biologi yang merupakan kelompok campuran atau kelompok terapan, artinya kelompok cabang ilmu biologi yang berkolaborasi dengan cabang ilmu yang lainnya, diantaranya adalah biokimia, di mana biokimia ini mengkaji proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Biofisika itu mengkaji proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Bioteknologi mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme. Ini banyak sekali contohnya bila kita lihat di lapangan. Paleontologi mengkaji perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil, di mana kalian juga belajar teori evolusi makhluk mulai dari zaman prasejarah sampai dengan saat ini. Objek dan permasalahan biologi, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur kehidupan dari terendah hingga tinggi. Yang terendah itu adalah molekul. Di atas molekul itu ada sel, setelah sel itu adalah jaringan, setelah jaringan itu ada organ, setelah organ itu ada sistem organ, di atasnya lagi ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, ini kita lihat contoh. Ini adalah sel. Di sini ditunjukkan sel, contoh dari sel tumbuhan dan sel hewan. Di atas sel ada sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan daripada sel-sel yang sudah membentuk suatu sistem organ, kemudian menggabung sistem organ itu bergabung menjadi satu, menjadi organ. Kita ambil contohnya adalah daun di sini, itu adalah merupakan organ. Daun-daun bergabung menjadi satu dalam sebuah ranting, itu disebut dalam sebuah ranting pada sebuah pohon, itu disebut organisme. Pohon-pohon bergabung menjadi satu, itu disebut dengan ekosistem. Apa saja manfaat biologi? Manfaat biologi yang pertama kita lihat pada bidang pertanian dan budidaya. Dengan contohnya adalah dengan perekayasaan genetika dapat menghasilkan bibit unggul untuk pertanian dan budidaya. Kalian pernah tahu kan ada semangka tanpa biji, semangka berbentuk love, kemudian ada juga berbagai contoh, misalnya lagi berbagai tumbuhan dan hewan yang sudah direkayasa hingga menghasilkan bibit yang unggul. Yang berikutnya, bentuk teknik kultur jaringan pembudayaan tanaman yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kita ambil contoh misalnya budidaya anggrek, kemudian pembentukan bonsai dan lain sebagainya. Nah, pada bidang peternakan, kita lihat ilmu biologi ini, kita lihat dengan kemajuan ilmu biologi pada anatomi hewan, fisiologi hewan, perekayasaan genetik, dan embriologi hewan telah berhasil ditemukan inseminasi buatan atau kawin suntik. Teknik ini untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan, suatu produksi serta produksi yang meningkat. Pada bidang kedokteran, apa saja? Contohnya, misalnya transplantasi atau pencangkokan organ, pemecahan masalah bagi orang yang mengalami kerusakan organ. Kita bisa tahu adanya transplantasi atau pencangkokan ginjal dan organ-organ yang lainnya. Yang kedua, virologi berdasarkan pengetahuan dalam usaha penciptaan vaksin. Nah, sekarang yang lagi booming untuk tahun ini adalah terciptanya vaksin-vaksin untuk menangkal virus corona, yaitu dengan ada beberapa contoh vaksin, diantaranya ada vaksin yang sekarang sudah mulai banyak beredar. Kemudian teknik bayi tabung, itu adalah pemecahan masalah bagi suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan. Dan mikrobiologi mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan antibiotik. Pada bidang industri apa saja? Pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan industri makanan. Kalian tahu nata de coco itu adalah pemanfaatan dari mikroorganisme. Yogurt, kemudian kecap, tempe, keju, dan minuman-minuman yang berfermentasi itu adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan industri makanan. Sedangkan pada obat-obatan apa saja? Misalnya pembuatan antibiotik tertentu. Nah, setelah kalian mempelajari
semua tentang dasar dari biologi, maka kalian diharapkan untuk bisa bekerja ilmiah. Apa sih kerja ilmiah itu? Setelah orang tersebut mempelajari biologi, itu disebut dengan ilmuwan biologi. Ilmuwan biologi itu memperoleh pengetahuan tidak saja dengan cara membaca, namun juga menyelidiki organisme dan fenomena kehidupan secara langsung. Penyelidikan dilakukan dengan cara sistematis yang disebut metode ilmiah disertai dengan sikap ilmiah. Apa metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan cara untuk tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Metode ilmiah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya yaitu 1. Menemukan masalah. Apa nih? Misalnya kalian akan membuat sebuah penelitian tentang dampak virus corona. Nah, apa masalahnya? Itu kalian lihat untuk menemukan masalahnya. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Apa itu mengajukan hipotesis? Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kalian bisa lihat, oh iya, ternyata akibat dari menyebarnya virus corona mengakibatkan timbulnya kematian. Itu yang disebut dengan hipotesis. Kematian itu seperti apa? Sebelum kematian, apa saja hal-hal yang menyebabkan orang tersebut terkena virus corona? Akhirnya kalian bisa melakukan percobaan. Melakukan percobaan itu caranya bagaimana? Kalian bisa lihat, misalkan di tetangga atau ya sih yang bisa kalian lihat. Contoh, orang yang berdampak terkena virus corona itu karena apa? Faktornya seperti apa? Tidak usah kalian melakukan secara langsung. Untuk melakukan percobaan itu bisa juga dengan melihat kenyataan yang kalian jumpai di lapangan. Kemudian menentukan alat dan bahan. Apa saja kira-kira alat dan bahan yang akan kalian lakukan. Misalnya butuh alat tulis, butuh narasumber dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kalian menentukan variabel dan menarik kesimpulan. Nah, itu cara kalian untuk melakukan metode ilmiah. Bagaimana sikap kalian sebagai peneliti untuk menentukan sebuah observasi, yaitu melakukan penelitian suatu objek atau kejadian ilmuwan biologi harus bersifat ilmiah. Bola berpikirnya itu bersifat ilmiah, yaitu sehingga dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah atau fenomena-fenomena yang ditemukan di setiap harinya. Apa saja sikap ilmiah yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta itu apa? Fakta itu kejadian real di lapangan. Opini itu apa? Opini itu adalah kalian bisa ngambil dari beberapa narasumber, bisa dari buku, bisa dari media lainnya. Yang kedua, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Yang ketiga, mengembangkan rasa keingintahuan. Yang keempat, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang berikutnya, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut dan bisa bekerja sama. Kemudian yang paling penting adalah jujur terhadap fakta dan disiplin serta tekun. Apa yang sudah kalian lakukan itu kalian laporkan dalam bentuk laporan ilmiah. Laporan ilmiah disusun dalam bentuk laporan, yaitu berisi penjelasan dalam bentuk uraian dan tulisan yang disampaikan dengan jelas, tidak bertele-tele, sistematis berdasarkan fakta. Bagaimana sih cara membuat laporannya? Itu kalian bisa lihat di sini. Yang pertama terdiri dari rumusan masalah atau hipotesi. Kemudian tujuannya apa, kemudian metodenya, kalian menggunakan metode apa, hasilnya seperti apa, pembahasannya bagaimana, kemudian baru kalian menarik kesimpulan. Nah, itu materi tentang ruang lingkup biologi. Silahkan kalian pelajarin lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.